Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Idin dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Tangan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Baiklah, untuk pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang ibadah salat. Ibadah salat. Ibadah yang pasti kita kerjakan dan wajib kita kerjakan setiap hari. Salatnya itu salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Baiklah, langsung kepada materi. 1. Makna atau pengertian salat. Salat itu bisa diartikan dengan doa. Itu secara pendek. Secara panjang yaitu salat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetap dicatat karena ini panjang, langsung saja kepada materi yang kedua yaitu perintah ibadah sholat. Perintah ibadah sholat itu salah satunya terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 1-2. Surat Al-Kautsar bunyinya gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Itu adalah surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Lanjut. Yang nomor 3 adalah syarat sholat. Jadi ketika kita sholat itu ada syarat-syaratnya. Yang nomor 1 adalah Islam. Jelas. Syarat orang sholat pertama adalah agama Islam. Yang kedua adalah balik. Maksud balik di sini adalah sudah dewasa. Dewasa yaitu untuk anak-anak mungkin sekitar umur 9 tahun. Kalau kalian sudah di atas umur 9 tahun berarti kalian sudah balik dan wajib untuk sholat. Yang ketiga berakal. Jelas. Syaratnya berakal atau tidak gila. Kalau kalian merasa tidak gila jadi kalian wajib untuk sholat. Yang keempat yaitu suci dari hadas dan najis. Syaratnya sholat itu kita harus suci dari hadas dan najis. Dan yang kelima, yang E, yaitu menutup aurat. Jadi kalau sholat kita diharuskan untuk menutup aurat. Auratnya laki-laki sampai mana? Dari pusar sampai dengan dengkul. Nah itu adalah cara gampangnya. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, laki-laki pusar sampai lutut. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan lagi. Jadi yang keenam hasilnya adalah syaratnya telah masuk waktu sholat. Maksudnya adalah sudah jelas kalau belum waktunya sholat duhur ya jangan sholat duhur, seperti itu. Kalau sudah waktunya sholat asar ya waktunya sholat asar. Terus yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Iya, menghadap kiblat. Ketika kita sholat wajib kita menghadap kiblat. Kiblat kalau di Indonesia di mana? Arah barat. Tidak boleh sholat itu menghadap ke utara atau ke selatan. Timur pun tidak boleh, kita harus menghadap kiblat. Yaitu di Indonesia terkenal menghadap ke barat. Kiblat itu mana sih? Mekah atau Ka'bah. Lebih tepatnya Ka'bah. Baiklah, itu adalah syarat-syarat sholat. Sekarang kita akan ke selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat
ada 14. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Jadi sebelum kita harus niat. Bagaimana niatnya? Saya contohkan mungkin niat dari sholat maghrib, sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati adaan kalau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua rukunnya adalah berdiri tegak. Jadi diwajibkan untuk kita jika sholat itu berdiri tegak seperti ini. Pak, bagaimana kalau tidak bisa berdiri? Ya duduk. Banyak sekali yang bisa membolehkan kalau kita memang tidak bisa berdiri untuk sholat. Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram itu seperti Allahu Akbar. Seperti itu namanya takbiratul ihram. Yang selanjutnya yang D yang keempat adalah Al-Fatihah. Maksudnya membaca surat Al-Fatihah tiap-tiap rakaat. Jadi kita wajib atau harus hukumnya ada surat Al-Fatihah setiap rakaat. Yang selanjutnya adalah ruku. Bagaimana ruku itu? Kita yang biasanya membaca ya seperti ini, mohon maaf ya. Ini namanya ruku. Bacaannya adalah subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Yang selanjutnya setelah ruku iktidal. Iktidal itu terkenal dengan seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Ya, seperti itu namanya iktidal. Yang selanjutnya adalah sujud. Sujud itu sujud kita ke lantai dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara dua sujud, yaitu setelah kita sujud kita duduk membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni sampai selesai. Duduk tasyahud awal. Kita akan tasyahud awal at-tahiyatul mubarakatus sampai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita berdiri untuk rakaat ketiga. Itu namanya tasyahud awal. Yang selanjutnya adalah tasyahud akhir. Yang tasyahudnya pada rakaat terakhir dari setiap sholat sampai mulai at-tahiyatul sampai selesai. Di dalam tahiyat itu pasti ada sholawat. Sholawatnya terdapat pada tasyahud akhir. Jangan lupa sholawat itu masuk dalam rukun sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu masuk rukun. Kalau kalian tidak membaca itu, sholatnya tidak sah. Yang selanjutnya adalah membaca salam. Setelah tasyahud akhir kita akan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dianjurkan atau diwajibkan menoleh ke kanan. Bagaimana kalau menoleh ke kiri? Itu adalah sunnah. Jadi kalau kita menghadap Assalamualaikum warahmatullahi saja, tidak menghadap ke kiri, tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah tetapi kurang baik. Sholat tetap sah tetapi kurang baik. Bagaimana baiknya? Ya hadap kanan dan kiri. Ya, jangan coba-coba kanan saja meskipun sah tapi kurang baik. Dan yang paling terakhir adalah tertib. Mulai takbiratul ihram sampai dengan salam itu dilaksanakan secara tertib. Baik, yang selanjutnya adalah sunnah sholat. Ada dua, yaitu sunnah bacaan dan sunnah gerakan. Sunnah bacaan saya beri contoh, yaitu setelah takbiratul ihram kita baca kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai, itu sunnah. Kalau dibaca bagus, kalau tidak dibaca pun tidak apa-apa. Contoh setelah takbir Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim langsung Al-Fatihah itu tidak apa-apa, tetapi dianjurkan untuk tetap membaca sunnah bacaan. Ya, selanjutnya adalah sunnah gerakan. Sunnah gerakan di sini
bisa diartikan salah satu contohnya adalah ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan ini termasuk sunnah, mendapatkan pahala. Bagaimana kalau cuma Allahu Akbar? Tetap sah, cuma ya hanya sah saja, kurang baik. Jadi lebih dibaikkan untuk mengangkat kedua tangan. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ketika kita sholat kita terkena najis, bisa saja sholatnya batal. Yang kedua, terbukanya aurat. Jadi mungkin ketika kita sholat tidak sengaja bagian belakang bawah ini ketika sujud, mohon maaf, bagian belakang ini terbuka. Di sini mungkin terbuka untuk laki-laki karena memakai pakaian yang pendek, itu terbuka, akhirnya sholatnya tidak sah. Jadi usahakan kalau kita sholat memakai baju muslim atau baju yang panjang, dan jangan ada gambarnya kalau bisa ya. Kalau bisa jangan ada gambarnya. Yang selanjutnya adalah meninggalkan salah satu rukun. Jadi kalau di sini itu tidak dilaksanakan satu saja, itu sholatnya tidak sah. Contoh, kalian mungkin sholat tanpa rukuk, langsung setelah amin langsung sujud, tidak usah rukuk, tidak boleh, sholatnya tidak sah. Jika salah satu dari ke-14 ini tidak dilaksanakan, satu saja, sholatnya tidak sah. Yang selanjutnya meninggalkan salah satu syarat dari sholat, sama dengan ini. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Contoh, kalian sholat menghadap ke timur atau ke utara, sholatnya sah tidak? Tidak. Kalau bisa mengetahui arah kiblat, sholatnya menghadap kiblat. Kecuali tidak mengetahui arah kiblat, boleh menghadap mana saja. Yang selanjutnya adalah menambah gerakan sholat. Nah, contoh ketika kita takbir Allahu Akbar, nah itu kan gini, Allah gini. Ada yang seperti ini, Allah. Nah, itu tidak diperbolehkan, menambah gerakan-gerakan pada sholat. Yang selanjutnya makan dan minum ketika sholat dengan disengaja. Ini jelas, ketika sholat kita makan dan minum, jelas sholatnya tidak sah. Ya, sudah jelas dari sini kalau kita sholat makan dan minum, sholatnya tidak sah. Ketika sholat tiba-tiba kita haus minum, tidak sah. Yang selanjutnya nomor 7, tertawa. Jadi sudah jelas ketika sholat mungkin jamaah di masjid kita tertawa, sudah dari situ sholatnya batal dan harus mengulangi dari awal. Dan yang terakhir adalah mendahului imam. Kalau kalian sholat jamaah, imam belum sujud, jangan sujud. Imam belum berdiri, jangan berdiri. Lakukanlah setelah imam melakukan hal tersebut. Jika kalian sekali saja mendahului imam, sholatnya harus diulang. Seperti itu. Baik, itu tadi materinya, tapi juga masih ada tambahan, yaitu hikmah-hikmah sholat. Banyak, yaitu ada 6 hikmah dalam sholat. 1, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, sebagai wujud kita taat kepada Allah. Ketiga, mempelajari diri kita agar disiplin. Ya, nomor 3 disiplin. Yang keempat adalah mempelajari diri kita agar hidup bersih dan sehat. Yang kelima, hati kita menjadi tentram dan jiwa menjadi damai. Dan yang terakhir nomor 6 adalah menciptakan tali persaudaraan. Baiklah, itu tadi adalah materi kita pada pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol pemerintah, dan harus terus rajin beribadah. Sekian dari saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.